Perkenalkan, saya Aprila Andini, siswa Universitas Siliwangi, jurusan Kesehatan Masyarakat. Jadi saya kesini ditugaskan untuk mewawancarai kepala puskesmas. Mungkin boleh nanya dulu Pak, nama Bapak dengan Bapak siapa? Nama saya Muhammad Ganjar, kepala puskesmas Kesehatan. Mungkin langsung saja ya Bapak, saya ingin menanyakan Bapak, kan di sini puskesmasnya dikunjungi oleh banyak masyarakat gitu. Mungkin bisa dijelaskan sedikit apa saja program kesehatan yang utama yang sedang dijalankan puskesmas saat ini? Yang persoalan ada UKM, upaya kesehatan masyarakat. Jadi yang kalau sekarang sih nantinya sekarang itu ada program yang disuruh oleh kementerian ya, yang rencana itu launching sih setelah beres definitif kota kayaknya. Ini ada ILP, itu irigasi layanan primer. Nah, ya kemudian ILP itu mencakup layanan sesuai siklus hidup ya. Siklus hidup itu kan ada yang namanya sejak dari ibu hamil, ibu hamil berarti di screening ya. Intinya di screening supaya deteksi dini ya. Berarti kalau ibu hamil berarti harus saya antar periksa secara periodik ya supaya terdeteksi. Nah, intinya jangan sampai terjadi angka kematian, nambah angka kematian ibu dan bayi ya. Itu karena itu yang paling bukan gizi sebagai muka atau sesuatu daerah bagus atau kita dia dari angka kematian ibu dan bayi ya. Karena itu screening ya, sesuai siklus. Nah, diperiksa lagi, screening lagi dari 0 tahun sampai 1 tahun, bawah 1 tahun. Nah, baru 1 tahun kan, itu harus di-screening, imunisasi kan, gitu kan. Nah, terus karena mau di bawah 1 tahun itu secara organ tubuh belum sempurna, ya. Ada antaranya yang paling tahu untuk ekspresi. Dari situ kan ginjal mengekspresi hasil kita misalnya makanan itu dibuang ke ginjal ya, ekspresi ya. Nah, itu sesuai sih balita, terus misalnya usia anak, usia remaja, sesuai saja, usia dewasa. Ini itu, misalkan usia 18 sampai usia 59, usia produktif sih, usia produktif ya, usia itu lansia itu. Dan bedanya itu pelayanan di puskesmas nanti ya itu begini contoh, misalnya pelayanan dari manual ke IT ya. Terus asalnya bagian ruangan poliklinik jadi klaster ya, maka nanti ada penanggung klaster 1 itu diumumkan dan sebagainya, klaster 2, klaster 3, klaster 4 dan lintas klaster kan semua itu jadi. Nah, kemudian itu ketiga, selain daripada pengobatan ada screening. Nah, di screening itu setiap yang datang sini bayari nantinya itu di screening berarti di anamnesa lah, penyakitnya ya, terus penyakit termasuk pokoknya dari itu aja supaya terdeteksi dini. Jadi screening itu supaya deteksi dini itu yang jadi diarahkan kepada usia itu sesuai dengan fungsi yang terutama promotif dan recovery ya. Jadi apa yang nanti gitulah tercatat. Nah, jadi yang tercatat dari terscreening sudah deteksi dini ya. Nah, misalnya ya kita bagaimana
mencegah angka kematian, mortalita ya, ada morbiditas yang kita mengenai. Ternyata yang paling banyak kematian sekarang itu ya, jadi ya bukan di seluruh dunia itu PTM itu kan juga akan bagaimana kita bagaimana screening penyakit tidak menular, contohnya penyakit hipertensi, dan misalkan kalau yang PTM tidak merasa sakit, jangan periksa. Sekarang screening harus screening, harus dari berbagai kelas supaya screening ya, supaya tidak tahu ini kalau dari awal ini juga ini ada hipertensi kan udah di kan kalau sekarang kan, ya, kan dikhawatirkan yang PTM itu kan DM aja ya, dengan DM dengan hipertensi ya. Hipertensi itu jurnal dulu ya, yang menjadikan ke arah cuci darah berdarah ginjal PTM itu dari hipertensi ya, dari hipertensi ya, bisa itu ya. Kalau dari DM kita 27% sisanya lain ya, lain gitu ya, sebentar ya. Itu ya. Udah nanti ya, jadi begitu. Kalau sekarang terbagi dua ya, saya misalkan seorang poliklinik sekarang kan, masih sekarang masih itu lah ya, karena pelaporan dulu masih itu supaya kesehatan masyarakat itu mungkin. Kalau pas puskesmas tahun ini ada di Samsung plastik ini dulu masih memakai gini ya, untuk ke arah yang memberatkan isinya disebut mapala sagara, emak-emak, bapak-bapak pecinta alam negara ya, yang apa di dalamnya bagaimana menggerakkan masyarakat dari HBS ya, pelaku depensi ya, yang masuk TPS supaya dia bubar, dan memahami alam di sini udah sehat nggak, gitu kan? Kondisi kita ada dulu ya. Nah, itu inovasi kita ya, yang efeknya akhirnya paham bahwa harus bahwa dia menjaga kesehatan dengan tidak menunggu repot ya. Tapi dari mapala sagara itu yang mama dan bapak penciptaan negara dalam artian wilayah kalian negara itu harus paham dari kesehatan pribadinya, bagaimana jadi kita bagaimana melihat bagaimana di sisi pendidikannya, terus ketika ada kasus-kasus yang muncul seperti ini, nah itu kita langsung sama-sama dengan sektoral dan masyarakat dengan caranya kita monitoring dari mana mapala sagara. Nah, mungkin bagaimana cara puskesmas untuk menarik kegiatan itu, Bapak? Ya, bahwa biasanya gini, setiap Jumat ada konjungsi. Ya, sambil misalnya bersepeda bareng, gitu. Diadakan, nah, tapi sekarang munculnya kalau ada kasus, betul nih, kan ketika ada muncul kasus, nah, sekarang beda ya, itu langsung di penyelidikan epidemiologi DPE sampai ke sana, sampai penyuluhan dan mengedukasi ke masyarakat. Ketika ada tanda-tanda itu selain pada suspek ketika emang dia itu dari arah edukasinya ketika ada terutama balita ya, ada yang demam secepatnya dari hari Sabtu berbuat tekan juga semua. Contohnya kan kalau ada gerakan nih, gimana caranya? Langsung edukasi. Kenapa? Karena kita kalau ada kasus DBD sampai selesai meninggal itu sama itu jangan tidak diharapkan. Meskipun yang tidak diharapkan, tapi itu selalu bisa teratasi asal terdeteksi cepat. Di puskesmas yang sudah diinstruksikan oleh Kemenkes ya, dari dinas itu ada urusan NS1. NS1 misalnya itu deteksi dini kan. Maksudnya ketika ada demam 1-2 hari periksa NS1.
Kan demam bukan berarti DBD kan? Iya. Oh itu misalnya yang bronkitis ada yang lainnya lah. Tapi kan arahnya lewat yang DBD gitu kan bisa menularkan langsung PNS1 itu gratis. Oh, iya. Kan terkadang masyarakat khawatirnya bayar. Gitu. Oh, iya. Kalau urusan program, urusan perintah dari pemerintah langsung ya, institusi pemerintah langsung itu lagi contoh zaman COVID kan vaksin yang mahal, itu bebas. Tapi bebas tuh pada mau nggak mau sulit lagi. Dan S1 juga bebas. Ada kalau periksa lumayan. Kalau sengaja datang ke klinik tidak pakai PWDE dan sebagainya, bisa aja sebentar obat dengan pemeriksaan S1 habis, misalnya pemeriksaan labnya 200, obatnya 100, dokternya berapa, bisa jadi dari mana 500 lah, 300 kan? Habis itu kita tidak harus asal sadar. Nah dari Bapak sadar ini dia setiap itu ada fungsi sampai kasus apa yang sekarang muncul di masyarakat. Dan bahkan menjelang akhir tahun ini ada SMD survei mawas diri. Jadi masyarakatnya yang ada apa sih di sekitar lingkungan itu apa yang masuk oleh masalah misalnya limbahnya, masalah apa lagi nih, masalah apa namanya supaya tidak pengaruh sirkulasi udaranya kan kasus KW juga supaya mengular ini gitu. Jadi banyak kan apa yang kita hasilkan dari mama saudara bisa menjadi kita yang masih berikan dan tahu masalah kita yang ada di lapangan. Makanya sekarang di akhir tahun ini sebelum kita melakukan tahun depan ada survei muas diri yang nanti hasilnya dibawa ke MMD karena tulisannya pada komentar di MMD pada kelurahan ya. Jadi nanti ada MMD musyawarah masyarakat desa dari SMD itu. Udah tuh kan di November udah mati. Oh, Harus tahu masalah apa. Nanti yang kita ini sesuai dengan penemuan masyarakat dibimbing nanti. jadi sebelum adanya penyakit udah diatasi dulu ya Pak. Ya intinya lah namanya kita promotif dan preventif. Kalau udah preventif kan mah. Oh iya, betul Pak. Apalagi kalau kita udah jangan 20 lah, semua orang atau RW yang cuci darah itu dianggap kita nggak kerja. Dan berarti tidak bagaimana mengedukasi masyarakat khusus dalam penyakit tidak menular yang dianggap abai, ya, supaya tidak abai, screening gitu. Di abai itu nanti itu. Ya. Mungkin cukup sekian Bapak. Oh gitu? Iya. Mungkin sudah Bapak kayaknya udah soalnya. Ya apa nanti taruh aja nanti kan buka di deskripsi banyak-banyak masalah. Sama-sama, karena itu program yang diputuskan tahun 2003 sekarang udah launching itu tidak ruwetnya, karena itu tidak udah siap karena baik sarana prasarana sapras dan apa untuk launching itu ya kalau nggak launching kan ada kurang ada berjalan supaya kita tahu masalah kalau masalah baru kita yang jelas harus sampai bisa sukses. Ya, kelihatannya kalau menterinya sekarang diganti masih itu lah programnya. Ya, menteri masih Pak Gunawan. Oh ya, alhamdulillah. Oke. Ya Bapak, terima kasih banyak ya Bapak. Sama-sama. Mungkin cukup sekian. Boleh. Oke.